kita terbangkan pesawatnya untuk menentukan nasib kita semuanya survivor. Kenapa ya di terakhir-terakhir gitu dikasihnya kalah hari juga ya kan map yang benar-benar kecil banget bisa dibilang, tapi gue rasa ini EVOS bakal turun di arah Oldhampton lagi kalau misalkan dia ngeliat ada TP di belakangnya, atau mereka bisa nabrakin kalau misalkan mereka benar-benar merasa bisa banget menang, karena persentase EVOS menang lawan The Prime di kalah hari itu gede banget dibanding The Prime menang lawan EVOS. Yes, gue setuju tapi dengan hal itu, dan EVOS memilih area Shrine, The Prime-nya mengalah. Wow. Iya. Karena emang kalau misalkan lihat dari story-nya, mereka setiap nabrak di kalah hari mereka itu bisa dibilang mengalami kerugian ya dari tim The Prime. Dan di Bermuda mereka persentase win-nya lebih gede karena mereka memotong jalur EVOS. Tapi ketika di kalah hari itu EVOS sering banget menang kalau The Prime. Tapi kalau misalkan kita lihat di sisi lain, ternyata terbagi dengan cukup rata. Bahkan ada spread yang cukup luas juga dari Bumi Sports. Mereka bakal coba untuk menyebar luas aja. Dan juga Aerowolf yang dari tadi tempat turun tuh pindah-pindah mulu. Iya, dan kali ini udah kelihatan juga sama Mr. Ari dari GGWP ID Esports yang memilih area Refinery. Dan udah mulai ditembak juga, tapi dari airnya sendiri udah nggak kelihatan seharusnya. Mr. Ari harus lebih berhati-hati lagi nih. Ya karena kalau misalkan lihat dari foundation sendiri kan memang daerahnya agak ada high groundnya juga ya. Betul. Ada juga ada building juga buat pertahanan diri, buat yang nge-defense juga pasti dari GGWP mikir-mikir kalau misalkan mereka mau ngeras. Belum lagi ada Chrono lagi. Mereka belum punya resource yang cukup baik kalau misalkan mau ngeras terlalu cepat tuh. Memang bukan keputusan yang bijak menurut gue. Setuju. Gak terlalu terburu-buru juga, dan kalau misalkan gue kalau ngomong-ngomong soal Refinery, gue selalu ingat dengan RRQ. Akankah permainan dari GGWP akan seperti RRQ Hades? Tapi kalau misalkan kita ngomongin kayak meta RRQ yang turun di Refinery, tadi zonanya nggak ke Refinery. Lihat kan, Aero kan pengen main di sana, tapi zonanya malah nggak kesana, malah rugi. Karena mereka udah ngamenin di Refinery, karena biasanya kalau misalkan lo ngamenin Refinery, pasti resource kurang banget. Iya, jelas. Resource kurang banget, dan itu yang menjadi tanggungan kalau misalkan lo cuma ngandelin di Refinery doang. Dan kita melihat ini dia, ada Abang Koje dengan rambut belah duanya kayak gue banget perasaan. Iya juga ya. Ini memang tampan menjadi player of the match dari ronde kelima. Tadi memang posisinya sendiri mereka enak ya. Jadi gue nebak sempet nih, kan zonanya kan kelihatan nih, tengah-tengahnya rumah batu. Ini pasti banyak yang gerak ke sana. Gue bener aja ngeliat ternyata Dranik duluan. Aeron pengen naik tapi ternyata malah Dranik yang terpojok. Malah tim yang ada di sana itu malah terpojok karena di belakang tuh ada patahan yang bener-bener gak kelihatan dari rumah batu. Jadi malah nguntungin buat orang-orang yang udah ngelihat ada orang di rumah batu kayak inilah tim keduanya lah. Dan ini dia, ternyata bos sudah mulai bertemukan First Rider yang kali bakal dipertaruhkan 3 poinnya untuk First Rider tersendiri. Di arah lain ternyata ID didapatkan oleh Mr. 05. Ada tim bos juga yang masuk menuju ke area pertempuran, tapi bos kali ini benar-benar disikat harus mundur. Dan kali ini pertempuran bakal terjadi antara EVOS dan First Rider. Kalau misalkan dari First Ridernya naik ke arah atas dan EVOS fokus untuk mengejar dari bos, yang mana kali ini bos tersetor saja, tapi Street didapatkan dari belakang. Masih ada First Rider bakal berusaha keluar terlebih dahulu, dan kali ini First Rider bakal masuk melakukan racing ke arah EVOS tentunya. Ada Chrono yang sudah menjalankan, tapi Darko sudah mencoba menghancurkan dua dari pasang. Ada ledakan terjadi di sana rupanya akan langsung diras First Rider pada suara EVOS yang ditumbangkan di posisi ke-12. Harusnya tadi tuh EVOS tuh gak masuk dulu, maksud gue. Akan lebih baiknya kalau misalkan mereka tuh ngelihat, karena kan dia kan nembak bos karena bos lagi nembak First Rider. Udah otomatis udah pasti ada lawan yang lain. Dan itu posisinya benar-benar kebuka banget dari sebelah kiri, dan akhirnya mereka harus tusun sekarang. Oh my god. 0 poin. No kill kan? Kayak ngegas kebakar satu, berarti ada ada 1 poin. Tapi ini hal yang benar-benar kayak bisa ngerubah keadaan banget ketika mereka tusun di game terakhirnya. Oh my god, hal yang tidak diduga-duga. Bener-bener gue bilang tadi, malah kayak bos yang dirugiin. Iya, sebenarnya bos tuh sebenarnya udah posisi kerugian, tapi ketika bos pergi itu malah ngebuat EVOS-nya ketemu sama First Rider. Tapi ketika EVOS itu ngelihat ke arah First Rider, dia itu nggak ngelihat, EVOS-nya nggak ngelihat ada First Rider sebelah kiri. Padahal bos itu nembak ke First Rider. Berarti EVOS itu nembak ke arah bos itu ketika ya memang mereka ngelihat ada orang aja, bukan karena bos itu nembak. Iya, nggak nembak tanpa alasan lah ya. Iya, berarti emang tujuan mereka bukan jadi third party, emang karena ngelihat ada orang di open field, ya buat atakin lah. Tapi mereka tuh nggak sadar di sebelah kiri tuh ternyata ada First Rider. Harusnya kelihatan lah, karena ada Gluol di sana. Betul, gue setuju. Dan sayangnya malah yang gue bilang dari rugi untuk bos, justru malah rugi besar untuk EVOS yang bener-bener dibalikin poin maksimal malah jadi dibalikin, dan bosnya justru masih bisa selamat. Tapi hitungannya kalau misalkan kita lihat dari poinnya, sebenarnya mereka ya tusun 2 kali, tapi sisanya itu mereka cukup stabil, konsisten. Betul, jadi masih ada kemungkinan banget EVOS
itu akan lolos. Masih ada banget kalau misalkan tim yang main kali ini bener-bener kayak 6 besar tuh gila kan begitu banyak. Skillnya gak begitu banyak dan banyak perubahan dari bawahnya juga yang gak terlalu berpengaruh di middle table menuju ke table yang di atasnya ya. Bener, ini yang lagi di atas malah dusun dan poinnya bisa dibilang jadi gak maksimal banget. Dan akhirnya ya EVOS yang dirugikan. First Rider pun yang tadi sempat menduduki posisi pertama ya. Sempat menduduki posisi pertama dan di game kelima juga gak terlalu buruk sih menurut gue, masih masuk di mid juga. Masih ya mungkin masih lebih dari 6 poin atau 8 poin yang mereka dapetin dan sekarang udah berhasil dapat poin eliminasi, at least EVOS-nya udah gak ada dan ini bakal jadi kesempatan buat First Rider juga sih kalau menurut gue, asalkan mereka bisa manfaatin momentumnya. Iya, dan di sisi lainnya juga mereka masih main cukup aman aja, benar-benar sama defensif. Dan dari GGWP sendiri cukup menarik, mereka nggak bagi tugas yang cukup luas, dimana nggak ngumpul semua, tapi udah ngasih info juga bahwa ada tim Dranix nih di depan nih, yang udah mulai kelihatan. Dan dari tadi kalau misalkan lu perhatiin dari game pertama sampai game terakhir, kayak Dranix tuh jodoh banget sama GGWP, ketemu mulu gitu kan. Iya, kayak udah janjian atau kayak gimana, tapi enggak padahal ya, rotasinya ternyata ketemu terus. Dan kali ini dari Dranix pun mungkin udah ngeliat ke area para player dari GGWP yang sudah mulai bertahan di area satu tower. Kayaknya nih kalau misalkan sudah ada suara tembakan, tidak betul kemungkinan juga bakal mengundang tim The Prime juga yang berada di atas, karena mereka ada di atas juga. Ini ngelihat ke rumah kembar yang ada di bawah ini dari The Prime ini cukup enak juga. Kalau misalkan dari Dranixnya agak sedikit teledor, itu bisa saja kecuali gak anak-anak dari The Prime itu sendiri. Ya tapi gue rasa dari The Prime harusnya nggak langsung ngeras gitu aja ya. Betul. Karena memang masih banyak banget 11 tim. Kalau misalkan lo jadi third party ada kemungkinan besar ya ada tim lain. Karena kalahari berbicara kali kecil banget posisinya. Untuk lu dapat dari tim lain untuk ngejar lu lagi setelah lu perang tuh benar-benar gede banget persentasenya. Betul. Dan ini dia First Riders yang masuk juga ternyata menuju ke area command post. Tadi sempat ada beberapa playernya yang dekat di area Vinyeri tapi udah pergi juga dan udah mulai ngumpul di area command post untuk melakukan holding position sepertinya. Ini juga bakal ngelihat menuju ke area rumah kembar yang ada di tempat di sama anak-anak Dranix. Lalu GGWP ini juga ini tentunya bakal kelihatan, bakal jadi info juga kalau misalkan dari kedua tim yang ada di sana melakukan team fight. Iya, karena dari First Rider sendiri gak bakal main agresif, mereka bakal main cukup aman aja. Betul. Meskipun ada yang perang juga, kalau ada kesempatan nembak mereka bakal tembak. Kalau nggak ada kesempatan buat tembak, mereka bakal hold position. Karena dengan cara bermain amannya mereka udah lolos sebenarnya. Gak usah harus kayak ngekill banyak, karena kan ya sekali lagi gue selalu sebutin, ini kita nggak nyari juaranya, kita nyari 6 besar aja. Yang bisa masuk lolos masuk ke play-ins gitu. Yang penting udah 6 besar aja lah ya. 6 besar aja lo masuk ke play-ins gitu. Jadi buat apa? Main agresif gitu kan. Betul. Ini waduh, zonanya kalau tadi di game ketiga nggak nyentuh ke Revinieri ya. Dan penumpukan masih ada di sekitar ada command post Revinieri, kemungkinan kalau menurut gue masih ada di sana. Gimana kalau menurut sendiri? Masih di Revenery sih sebenarnya udah ada tim The Prime duluan ya, yang udah nguasain di posisi sana. Cuman kalau misalkan zonanya nggak ke sana, gue rasa bakal ngerugiin kayak sebelum-sebelumnya juga. Dimana itu bakal lu turun dari high ground ke lower ground yang cukup open field, dan ternyata sekarang masih dapat zonanya. Bahkan Arrow pun masih dapat zonanya, dan bos sendiri ya tinggal Aimgat ternyata sendirian. Yes, masih bisa untuk selamat. Berarti dia keculik nih tim bos Nightmare-nya nih sama EVOS harusnya ya. Keculik sama EVOS tadi Kemarin soalnya gue ngeliat logo EVOS terbakar, berarti mereka nge-kill. Ngeliat logo EVOS-nya kebakar, mereka kill. Terus kalau nggak salah tadi streetnya yang nembak ke arah Aimgat, tapi streetnya juga dikenokin sama anak-anak dari First Rider. Iya, kritikal kena headshot. Ya, streetnya itu nggak ngeliat ke kiri, nggak ngeliat ke area First Rider, ke arah Bayfront, tapi langsung ngeliat posisinya ke tempat lari dari bos. Ya, karena patahan hook kita tuh kayak nukik gitu ya. Kayak kalau misalkan ekspektasi gue ya, mereka tuh nggak ngeliat ada glue sih. Karena itu patahannya tuh kayak agak nukik gitu. Pas mereka turun ke bawah, tiba-tiba ada surprise tembakan dari First Rider, kenok langsung mau coba untuk di-revive, tapi First Rider-nya udah nggak ngasih kesempatan lagi, langsung dimaju di commit. Momentum rasa juga pas banget dari First Rider, bahkan dari FNI sendiri nggak keculik satu player pun ya, belum sempat bahkan para player dari EVOS melakukan counter attack. Bener, dan memang kalau misalnya kita lihat dari Aimgat ya, itu hilang, bosnya tinggal 3 orang, tinggal sendirian.
Berarti ya cukup lumayan lah, 3 poin eliminasi telah diamaninnya sama EVOS berarti. Iya. Karena gue gak lihat notif kill lagi tadi. Iya, iya. Kemungkinan tadi itu karena emang udah membara juga, udah ada berapi-apinya ya. Itu artinya kill leadernya udah diambil sama EVOS dengan 3 poin kill dari para player boss. Sampai akhirnya EVOS-nya harus dipulangin sama First Rider. Oke lah, dengan 11 tim yang tersisa, 40 orang yang masih bisa hidup. Boom! Yang tadi membagi posisi 70 juga, ternyata zonanya lebih mengarah ke sebelah kanan atas. Dan mereka bergerak agak sedikit jauh, termasuk untuk Bigetron juga kemungkinan yang harus bergerak masuk. Nah, ini ada Bigetron yang sudah ternyata dari area The Sub sudah berada di area command post. Ternyata di command post juga cukup ramai juga, di sebelah di atas sana di high ground udah ada First Rider juga yang bisa dibilang dari Bigetron sendiri memang lagi harus try hard banget untuk poin maksimal karena mereka tadi posisinya lagi ada di bawah juga ya kan. Agak sulit, dan gue sebenarnya bisa bilang ini posisi dari Aerowolf sama The Prime itu yang paling enak sekarang untuk sekarang ya. Untuk kalau misalkan apalagi kalau misalkan zone nanti sampai ke Revenery, itu Aerowolf bisa nunggu dulu untuk dari The Prime sendiri yang natakin tim yang ada di luar karena lebih condong ke arah command post, dimana itu lebih mengarah ke luar dari Aerowolf itu sendiri. Jadi menurut gue kalau misalkan sampai The Prime yang perang di sana, Aerowolf punya grapple hook, itu bisa diambil teritori The Prime setelah The Prime itu natakin tim yang ada di luar. Tapi Bigetron harus milih teritori, harus milih lawan kayaknya karena UAV juga bergerak. Bahkan ternyata posisi dari Dranix pun ke-reveal banget nih dari Bigetron. Markojak sudah terkena tembakan dan harusnya masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Ini UAV-nya benar-benar kebongkar kayak pas Bigetron masuk, First Rider ketahuan, GGWP-nya juga ketahuan, Dranix juga ketahuan. Iya, tapi kalau misalnya gue perhatiin nih dari posisinya sendiri masih tetap Aerowolf yang paling untung sekarang, tapi ternyata dibalikin lagi. Tapi Heyu nampaknya dengan posisi dia kayak gitu, dia itu udah sadar adanya Aerowolf di depan. Iya, iya. Dia udah sadar sekarang Aerowolf harus segera menuju ke arah Bayfront menurut gue. Gak bisa langsung ke arah Revenery, mereka harus menyisir ke arah Bayfront dan bakal ketemu sama Aimgat kalau misalkan Aimgat gak lari. Iya, 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 iya. Dan kalau nabrak pun langsung ke area The Prime-nya, ke Revenery-nya itu sendiri buat Aero kayak chance-nya itu cukup juga. Tapi kan? ini dia ternyata Dark Call berhasil dapat poin eliminasinya, bahkan Aimgat Lone Survivor masih bisa dapat serang Koje. Di bawah ada Boom. Ini dia First Rider yang tadi sempat dapat poin crackdown-nya tapi masih belum bisa diselamatkan. Tapi Aimgat berhasil mendapatkan seorang flag dan langsung saja dipulangkan menuju ke arah lobby. Kehilangan 2 playernya oleh sang bocil dari bos Nightmare. Aduh, terpatahkan oleh 1 orang rupanya kali ini Aero. 1 orang loh, tadi tuh yang nyulik 1 sebenarnya Heyu. Dia dapetnya 1 main dari Aero Koje ya kan. Di end sama Aimgat, terus Black juga tak kenapa bisa keculik. Tapi ini dia First Rider pun bakal menahan pergerakan dari Boom tentunya, dimana Mang bakal ditembaki begitu saja. Tapi tertakar oleh seorang soldier ke kerosanya. Akan kalah di ending. Udah gak ada siapa-siapa di balik dulu. Bakal menyelamatkan ternyata Ibu pun headshot oleh soldier. Dengan kerosanya yang sangat mematikan. Masih bisa diselamatkan. 3 player tersisa kali ini yang masih bisa masuk ke dalam serangan selanjutnya. Tapi sudah tidak berpihak lagi di area First Rider dan juga Boom tentunya. Ya, ini posisinya klasik banget dari First Rider. Mereka ngamain high ground kalau misalkan main di Kalahari. Udah biasa juga dari season lalu memang main di high ground juga. Mereka itu defense-nya kuat banget. Gue bisa akuin kalau misalnya First Rider itu punya defense yang cukup kuat banget. Jadi mereka bisa manfaatin untuk tim lain yang perang aja. Mendingan dia defense aja. Alnova pun ternyata harus dipulangkan bersama dengan Bang juga, dan Ingat tidak mampu selamat dari sergapan sang Elangeta First Rider yang masih bisa untuk survive sampai ke zona selanjutnya. 10 tim dan 6 poin eliminasi berhasil dikantongi oleh First Rider kali ini masuk dalam zona selanjutnya. Tapi Meron di sana harus knockdown. Hasil juga dapat seorang Heyo kali ini dari arah The Prime tentunya. Bigetron juga yang bakal menahan dari First Rider. Tapi GGWP Meronnya sulit untuk diselamatkan dan Halcyon langsung terending. Ini artinya 1 player tersisa saja dari Aerowolf Pro Team. Dari Dranix juga main aman aja, mereka bakal di luar, tapi 1 orang ada Ari di sini coba untuk dia nge-reveal posisinya, entah kenapa ya, itu malah berbahaya banget sebenarnya karena di belakang masih ada First Rider juga dan teman-teman itu lagi ngadang ke belakang dan ternyata ada Bigetron yang dia nggak sadarin. Kalau misalkan menurut gue sih harusnya dari Ari sendiri nggak open fire karena mereka tuh dapat zona sebenarnya. Mereka harus nge-scan dulu sekitarnya, kira-kira ada siapa yang bakal nembak, posisi musuhnya ada di mana aja, karena lu nembak ke arah Dranix pun nggak bakal dapetin Dranixnya, itu masih bisa di-revive bahkan. Dan ini harusnya jadi kesempatan untuk BWP karena First Rider bakal menempurkan Bigetron. Prakojangnya terknak begitu saja. Tidak ada F9 yang dilemparkan karena memang nggak ada juga. Ancang dapat tempat turun. Regar menghadang ke arah bawah. Ada ombak dengan nomor kita bersama beberapa orang. 2 orang terknak dari Bigetron kali ini. Akankah bisa menemukan First Rider yang ditumbangkan di posisi ke-10? Tapi kali ini momentum untuk BWP akankah bisa memaksimalkannya karena Bigetron sedang melakukan revive-nya dan dalam sana masih bisa untuk diselamatkan tentunya dari Bigetron Beat. Seru banget ya.
Sebenarnya kalau misalkan tadi Arika nembak itu kalau misalkan Bigetron pas lagi gerak ke open field mereka bisa nembak loh dari sini. Dan ternyata sekarang udah mulai dilakuin juga sama Mr. Ari tapi Bigetron udah mulai aware jadi mereka bisa langsung nge-follow up dan langsung pakai glue wall. Yes, ini dia, tapi bakal jadi sulit juga. Mr. Ari masih belum melepaskan aimnya menuju ke arah dari Megatron. Tentunya Dix masih bisa selamat. Terus di arah Kingston harus sudah terflagdan oleh para player dari Aura yang dari tadi nggak kelihatan kali ini. Masih belum dapat poin kill. GGWP seorang lagi Mr. Ari kali ini. Polos semuanya di bawah. Aduh, hati-hati. Hati-hati. Aura kali masih bisa menyerang ke arah King tentunya. Ada di depan seorang Mora kali ini. Sudah mereka ikat ke depan sana. Strawweight yang menjadi targetnya. Regan tereliminasi. Dijatuhkan begitu saja. Masih dapat satu orang kepada ke arah Mora. Moranya langsung dimulai secara lebih dan 2 poin yang masih berhasil dikumpulkan oleh Aura Esports. Ini luar semua ya, di luar zona semua nih perangnya nih. Dan memang yang untung banget gue bilang yang di sebelah kiri, kalau misalkan ada perang itu mendingan gak usah disamperin aja, segera untuk masuk ke dalam zona, habis itu lu nahan musuh-musuh buat masuk ke dalam zona. Iya kan? Ini mau juga dari jauh juga coba untuk nembak dulu ke arah depan, Tiger. Dan ternyata kali Rosugo harus masuk ke dalam zona di mana Bang berhasil mendapatkan seorang kejak Father pun terkena seorang Wainat kali ini dapat. Aduh, Megatron berhasil melakukan secara lobby. Aura masih hidup, 3 player tersisa harus melawan King terlebih dahulu yang berada di depan sana. Bang juga masih bisa untuk selamat. Rosugo bakal fight bersama dengan Rani juga di depan sana. Deadly sudah masuk memasak satu gluon untuk membuka jalan. Pon berhasil seorang Kaizo kali ini. Ranix langsung satu orang Kaizo yang melakukan secara lobby. Mr. Andi di belakang, Jacob Solid masih kali ini pertempuran terjadi juga. Dixia masih bisa menang ke arah Rosugo yang kali ini kesulitan. Adam bisa sendirian saja di balik satu gluon. Cukup sulit. Ada di depan sana tapi Adam bakal tertarik sama Aura tentunya. 3 tim tersisa. 4 salah. Kali ini Adamnya bakal menyerang juga Radix tapi cukup sulit juga Bung Yan. Ini Bang hoki banget sih gue bisa bilang. Itu hoki banget loh. Ini Bang sama Aura tuh sebenarnya posisi Aura paling enak ya sekarang ya. Dan juga Bangnya hoki banget. Dan ditembakin dong. Terus Dixia lagi diserang sama Rosugo yang ada di depan lagi perang. Terus Bang dapat kotak yang permanen. Dapat 1 obstacle permanen dengan tambahan 1 atau 2 gol juga kali ini. Tapi Aero harus berjuang sendirian. Dan Aura masih ada 3 orang. Dijogetin dulu bos. Ampun bedah. Oke. TP kali ini. Dan framing bisa hidup. Aura Aero Bank. Sorry kali ini bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi sudah tergigit. Langsung ditembak. Gas berhasil mendapatkan seorang Ding. Dan kali ini dari Bank bisa sendirian. Juga harus dipulangkan. Dan buyanya untuk Aura Esports. Jangan khawatir, semua yang kita upayakan akan berbuah manis. Usaha yang kuat, doa juga yang kuat. Kata-kata lu keren banget, Bigan. Tapi keren buat tim Aura yang nyari Aura mana bang nih Auranya Buya di game terakhir menutup dengan manis juga. Dan juga tadi sebenarnya kalau misalnya kita dari zona terakhir zona ketiga itu Bang hokinya tinggi juga gue lihat. Itu hoki banget loh. Gue kira dia bakal tumbang duluan sebelum ini dari perang. The Prime. Tapi ternyata The Prime dulu kan yang tumbang Dixon. Tapi yang sayangnya gue sayangin dari Air adalah ketika mereka menghindari masuk ke dalam zona melalui The Prime, mereka memutar, tapi sayangnya berhasil dipatahin sama bos tadi Emgat ya. Iya, sama bos Emgat, tapi belum ya Black sama si OJ-nya, tapi gak masalah sebenarnya karena mereka setelah Buya di game sebelumnya itu poinnya udah maksimal, mereka sekarang masuk ke posisi kedua, dimana itu 9 poin. Iya. Itu udah nice banget menurut gue, dan mungkin bisa bawa Aero masuk ke 6 besar untuk masuk ke play.